Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Gana dari Eksyara. Saya akan mengawali presentase kali ini yaitu tentang murabahah, salam dan istisna dari kelompok 1. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu diantaranya pengertian murabahah, landasan hukumnya, syarat dan rukunnya, dan yang kedua pengertian salam, rukun dan syaratnya, dan yang terakhir adalah pengertian istisna, rukun dan syaratnya. Yang pembahasan pertama yaitu tentang murabahah. Kata murabahah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu aridu yang berarti kelebihan dan tambahan ataupun keuntungan. Jadi menurut definisi para ulama, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan ataupun margin yang disepakati. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapat Solihatul Islahiyah. Saya akan menjelaskan landasan hukum murabahah. Dalam ayat-ayat Al-Quran secara umum memperbolehkan jual beli. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan jual beli transaksi, dan murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli. Yang kedua adalah as-sunnah. Sabda Rasulullah SAW, pendapat yang paling afdol adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Hadis dari riwayat Mazah dan Sa'ib, yang artinya 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan. Menjual dan memperbelikan secara tangguh, mukorodah, nama lain dari mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk diperjualbelikan. Untuk selanjutnya, rukun dan syarat murabahah. Rukun murabahah yang pertama adalah pembeli, penjual, barang atau objek, harga, dan ijab kabul. Untuk syarat, yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harusnya sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjualan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desya Hriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang istisna dan landasan hukumnya. Untuk pengertian istisna, istisna merupakan akad jual beli pesanan antara pihak produsen, pengrajin, atau penerima pesanan yang disebut sani dengan pemesan atau yang disebut mustasni untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, di mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen. Secara umum, landasan syariah yang berlaku pada bai salam juga berlaku pada bai istisna. Menurut Hanafi, bai istisna termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam istisna, pokok kontrak itu belum ada dan tidak dimiliki. Yang kedua yakni dasar hukum atau landasan istisna ada 2. Yang pertama, dalil Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat di atas, ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil-dalil kuat dan sahih. Yang kedua, berdasarkan al-hadis, hadis Rasul. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana rodan ayyaktuba ilal ajam faqila lahu annal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatim fashtana'a khatiman min fiddah qala ka'ati ugdur ila bayadihi fi yadih.
Dari Anas radhiyallahu anhu wa anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada Raja Nun Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat istisna. Akad istisna memiliki 3 rukun yang harus terpenuhi, yaitu 1. Kedua belah pihak. Maksudnya adalah pihak pemesan yang disilakan dengan mustasni sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak pembuatan barang yang dipesan, yang disilakan dengan sebutan soni. 2. Barang yang diakadkan. Menurut kalangan madhab Hanafi, akad ini semata-mata adalah benda atau barang yang harus diadakan. 3. Sigoh atau ijab kabul. Ijab adalah pihak pemesan dan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan. Syarat pada akad istisna yaitu 1. Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan. 2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. 3. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istisna.